Arnie! Arnie, bangun! Tornado raksasa sedang menuju ke rumahmu. Cepat lari ke jalan, kau harus keluar ke tempat terbuka. Bagus sekali. Tentu saja agar kau benar-benar bisa selamat, ada baiknya kau bisa bersembunyi di ruang bawah tanah rumahmu. Tapi tentunya akan lebih menarik bagiku dan penonton untuk melihat apa yang akan terjadi jika kau ada di dalam tornado. Siap? Dan masuk! Apa isinya, Arnie? Lebar corong tornado terbesar bisa mencapai 1.500 meter. Kau akan berada di sana saat berputar. Setiap tahun di Amerika Serikat sekitar 1.000 tornado terbentuk. Dan hanya sedikit di antaranya yang benar-benar raksasa. Kau beruntung lagi, Arnie. Sekarang kau ada di salah satunya. Kurasa sekarang waktu yang tepat untuk membahas tekanan rendah dan pelepasan oksigen. Tekanan atmosfer di dalam tornado sangat rendah, sehingga paru-parumu tidak dapat mengambil cukup oksigen dari udara. Dan setelah beberapa menit, kau akan pingsan dan mati lemas. Akhirnya, aku benar-benar lelah mendengar teriakanmu. Udara yang rendah oksigen setara dengan mendaki Gunung Everest tanpa tangki oksigen. Wisata gunung jelas tidak cocok untukmu, Arnie. Tapi daripada kau mati dalam tornado karena kekurangan oksigen, mungkin sebaiknya kau halau dulu ember dari tabrakan dengan benda lain yang terseret bersamamu. Kau tahu, pohon terbang, hewan, mobil, atap rumah, dan bahkan seluruh rumah. Segala sesuatu yang ada di jalur tornado super kuat akan segera ditarik dan diputar dengan kecepatan hingga 500 km per jam. Dan bahkan jika kau berhayal dengan keajaiban, kau bisa menghindari bertabrakan dengan semua puing ini. Dan jika tangki oksigenmu itu penuh dan kau bisa bertahan di dalam tornado, tolong untuk ingatlah, kalau tornado akan berakhir cepat atau lambat, maka tornado akan melepaskanmu. Dan kau akan jatuh dari ketinggian yang... Tenang, kau ada di tengah lautan tanpa ada yang mengganggumu. Dan tidak ada kehidupan apapun dalam radius ratusan kilometer. Jangan menangis, aku akan membantumu bertahan, dasar pecundang. Dengarkan baik-baik dan ingat semua yang aku katakan. Pertama-tama, yang terpenting adalah menemukan air minum yang bersih. Cara termudah adalah menjilat tetesan embun yang terkumpul di rakit. Bukan itu, Arnie, itu kotoran burung. Sayangnya, ternyata tetesan embun tidak cukup untuk bertahan lama. Cara yang lebih sulit adalah menemukan semacam tangki untuk menampung air hujan. Tapi kau mungkin mati sebelum hujan. Jadi mari kita lanjutkan ke cara yang ketiga. Dan ini adalah yang paling sulit. Arnold terlalu bodoh untuk melakukan ini. Tapi kalian para penonton dengarkan. Ambil 2 wadah, 1 tas dan 1 pemberat, kalian bisa membuat penyuling air. Masukkan air laut asin ke dalam wadah yang lebih besar, lalu air akan menguap dan berkumpul di tengah kantong lalu menetes ke wadah yang lebih kecil. Dan voila, air minummu yang baru saja disuling sudah siap. Arnie, saatnya memancing. Makanlah hasil tangkapanmu yang tidak terlihat beracun. Alga, plankton, ubur-ubur, bahkan ikan kecil pun bisa ditangkap dengan kaos sederhana. Iya, mungkin rasanya seperti kotoran, Arnie, tapi kau mau mengeluh pada siapa? Aku tidak menyarankanmu untuk melihat laut terlalu lama. Sinar matahari akan terpantul dari permukaan air dan bisa membakar matamu. Kau tidak akan lagi melihat dunia, tapi dunia akan tetap melihatmu. Dan aku rasa itu lebih baik. Arnie, kau harus memasang kanopi di atas rakit untuk melindungi dirimu dari sinar UV. Thermal shock di laut terbuka dijamin mematikan. Namun ngomong-ngomong, Arnie, badai akan datang lebih cepat sebelum matahari mulai mengancammu. Agar rakit tidak terguling, kau bisa menaruh semua benda berat di tengahnya dan mintalah ampun pada Poseidon. Selamat, Arnie, kau sudah selamat dari badai. Tapi tetap saja, masih ada masalah dalam mencari daratan. Kau tahu, aku lupa memberitahumu, Arnie. Kau berada di titik terjauh dari daratan di seluruh samudra dunia. Poin Nemo. Pemukiman manusia terdekat berjarak 400 km. Itu pun di Stasiun Luar Angkasa Internasional. Pergerakan lempeng tektonik yang tiba-tiba bisa menimbulkan gelombang. Dasar laut menjadi naik beberapa meter, sehingga menciptakan gelombang tsunami yang mematikan. Kita sekarang berada di Portugal. Gelombang tertinggi di dunia terbentuk di sini. Mirip seekor cheetah tapi di dunia gelombang. Karena kecepatannya sudah mencapai 60 mil per jam. Seorang peselancar Hawaii berselancar di atas gelombang setinggi 79 kaki di sini. Karena itu dia masuk ke dalam Guinness Book of Record. Pernahkah kau mendengar tentang gelombang pembunuh? Ini adalah gelombang tunggal setinggi sekitar 80 hingga 100 kaki yang tidak dapat dilihat bahkan dari kapal. Gelombang ini bisa muncul tiba-tiba dan tidak terlihat. Oleh karena itu, sangat sedikit waktu untuk menyelamatkan awak kapal.
Gelombang pembunuh dapat menenggelamkan kapal hanya dalam satu hantaman. Bahkan Conor McGregor akan iri dengan hantaman seperti itu. Gelombang terbesar yang pernah tercatat terbentuk pada tahun 1958 di Teluk Lituya di Alaska. Gelombang mencapai ketinggian 100 kaki dan menutupi pegunungan yang mendekati teluk. Akibatnya, semua vegetasi hingga ketinggian 1.700 kaki di atas permukaan laut hancur. Dan ini adalah ketinggian yang sama dengan 5,5 patung Liberty. Di pantai, alam akan mengisyaratkan akan datangnya tsunami. Hewan merasakan bencana datang dan mulai buru-buru ke suatu tempat atau berperilaku aneh. Burung membentuk kawanan dan terbang menjauh. Jika di darat, naik mobil, naik sepeda, lari. Minta bantuan King Kong untuk memberikanmu tumpangan. Disarankan untuk mencapai ketinggian 120 kaki di atas permukaan laut. Arnold, lebih baik kau pergi ke lantai teratas gedung Empire State. Ketinggian gedung pencakar langit tersebut adalah 102 lantai atau 922 kaki. Lift akan naik dengan kecepatan 700 kaki per menit. Jadi, kau masih punya waktu. Oh, iya, itu kalau memang mungkin. Jangan bilang padaku, itu burrito buatan sendiri. Apa kau membuatnya untuk para astronot? Saat ini roket telah berhasil merapat ke ISS. Siap-siap. Untuk membuka pintu, kau perlu mengklik tombol hijau. Dalam 3, 2, 1. Tombol hijau, Arnold. Hijau! Aku ragu, ada astronot yang mau membantumu setelah kau meninggalkan mereka tanpa makanan. Kau punya cukup udara untuk 8 jam. Bagaimanapun juga, sekarang kau harus berusaha sendiri pergi ke ISS. Menggerakkan tubuhmu sia-sia saja. Bahkan jika kau berlari secepat Sonic, tubuhmu tetap tidak akan kemana-mana. Jadi, ini adalah beberapa pilihan agar bisa bergerak di luar angkasa. Pilihan pertama adalah menggunakan udara di tangki oksigenmu. Udara bergerak melalui tabungnya dengan kecepatan 50 km per detik. Energi macam ini hanya dalam 60 detik bisa membawamu sejauh 3 km. Tapi ini akan secara signifikan mengurangi pasokan udaramu. Jadi ayo lanjut ke pilihan kedua, burrito. Kau membungkusnya dengan kertas timah, dan kertas timah adalah reflektor yang sangat baik. Jika kau membuat layar dengan kertas timah, maka partikel cahaya yang dipantulkan akan mengirimkan momentumnya ke kertas timah. Dan dengan begitu akan mempercepat untuk melintasi ruang angkasa. Apa kau tidak dengar apapun yang kukatakan soal layar? Dasar anak sialan! Kita juga bisa menggunakannya. Gas keluar dari tubuh manusia dengan kecepatan 3 meter per detik. Dan mereka bisa mengisi satu balon penuh dalam sehari. Kau hanya perlu memikirkan cara untuk mengeluarkannya. Arnold, apa yang kau lakukan? Berapa banyak burrito yang sudah kau makan? Tinggal sedikit lagi. Keluarkan! Dan ingat cara cinta kematian dan robot? Apa kau kaget karena kau satu-satunya penumpang di pesawat ini? Boeing 767 ini milik maskapai paling berbahaya di dunia. Scam Air. Tepat setelah perusahaan ini berdiri di tahun 2003, salah satu pesawatnya keluar dari landasan saat mendarat. Banyak penumpang terluka, tapi untungnya semuanya selamat. Kemudian sekali lagi, setelah kejadian itu, salah satu pesawatnya menghilang dari radar setengah jam sebelum mendarat. Setelah 2 hari pencarian ditemukan, menabrak gunung. Dan dari 104 orang di dalamnya, hanya mikroba yang selamat. Aturan nomor 1 di pesawat, selalu kencangkan sabuk pengaman. Kepadatan udara terus berubah. Bayangkan, saat musim panas, kau terbang di atas lapangan dengan angin hangat bertiup di pesawat. Kemudian tiba-tiba lokasi berubah dan kau mulai terbang ke atas danau yang dingin. Angin hangat tiba-tiba berhenti mempengaruhi pesawat dan kau mulai wih! Turbulensi mengguncang pesawat dan menurunkan sejauh 3 meter. Dan semua ini terjadi dengan kecepatan 800 km per jam. Dan jika tanpa sabuk pengaman saat manuver 2G, kau akan mati. Minimal tabrakan tunggal dengan kursimu atau mematahkan tulang rusukmu, memutar lenganmu, mematahkan tengkorak, dan kemudian, oh sial! Udara tipis yang keluar dari mesin menarik petir lebih kuat dari apapun di darat. Namun yang paling menarik adalah bahwa pesawat besar seringkali menciptakan petir sendiri. Dari ekor, pelepasan listrik ratusan ribu ampere menyebar ke awan.
dan dari hidung ke tanah. Maaf, tapi kau tidak bisa lari. Bahkan di ketinggian 5.000 meter, kau masih harus tetap mengerjakan channel YouTube-mu ini. Kau mau terbang kemana? Setidaknya lihatlah peta. Sepertinya kau terbang langsung ke segitiga Bermuda. Menurut rumor, pesawat dan kapal sering menghilang di sini. Arnold, kemana sayap jet dan juga pakaianmu? Sepertinya rumor itu benar, dan kau akan menghilang juga. Ilmu pengetahuan sepertinya tidak mengenali hal-hal aneh yang terjadi di segitiga Bermuda. Namun, ada beberapa teori non-ilmiah. Menurut salah satunya, semua yang menghilang di sini berakhir di sebuah semesta paralel. Lihat, semua sedikit berbeda di sini. Kau terlihat aneh bahkan bagi anjing ini. Seperti yang kau lihat, rumahmu juga banyak berubah. Aku sarankan kau berhati-hati di sana. Perkenalkan Arnold, ini Arnold, tapi dari semesta paralel. Dia jauh lebih sukses dibandingkan dengan kau, dan bahkan punya kumis yang bergaya. Dan sepertinya dia sama sekali tidak menyukaimu. Di dasar segitiga Bermuda terdapat kota mitos, yaitu Atlantis. Jangan tanya, karena aku tidak tahu kenapa penduduk Atlantis kuno butuh semua pesawat dan kapal ini. Tapi, adat dan tradisi kuno memanglah keras. Orang sepertimu akan langsung untuk dijadikan budak. Atau jika kau tidak bisa melakukannya, kau akan jadi bahan bakar kapal uap. Hati-hati Arnold, kendaraan baru akan datang. Ada teori lain. Semua yang terjadi di segitiga Bermuda adalah karena alien. Dan mungkin mereka mengambil kendaraan itu untuk mempelajari teknologi manusia atau meletakkannya di museum. Lihat saja berapa banyak benda yang mereka pamerkan di sini. Karena alien kurang berpengalaman mengenai bentuk kehidupan terestrial, kau ditempatkan bersama dengan jamur. Jangan tersinggung Arnold, itu mungkin karena potongan rambutmu. Kau tidak akan lama merasa bosan. Orang bilang alien menculik manusia untuk berbagai tujuan. Kau harus hamil dan mengandung bayi alien mereka. Maaf Arnold, tapi alien juga tidak mengenal soal jenis kelamin. Snot dan Gob akan mengadakan acara barbeque sendiri. Agaknya bahkan suhu normal matahari tidak cukup untuk memanggang Panglytic Gargle Bangers mereka yang terkenal itu. Sekarang jauh lebih baik lagi. Ups, suar matahari seperti ini tidaklah bagus. Karena biasanya mereka mematikan semua pembangkit listrik dan peralatan listrik di bumi kita. Tentu saja ini akan secara negatif mempengaruhi semua proses vital di bumi, terutama pengobatan atau kebutuhan penting seperti media sosial, like, dan juga repost. Hanya penganut setan yang tidak akan terpengaruh, bahkan mungkin menguntungkan mereka. Dan ini dia kura-kura ultra cepat kita. Seperti semua peralatan listrik, mobil Elon pun mogok. Yang terpenting di sini adalah jangan merayakan sebelum waktunya. Dia mungkin bodoh, tapi Arnold sangat tahu cara mengedipkan mata. Sayang sekali intelektualitasnya tertantang, akinya mati juga. Sekarang mereka harus berusaha keluar dari gurun. Untung saja Elon sudah merencanakan sesuatu. Dan lebih bagus lagi karena bagasinya berisi ember, roket mini, dan bahan makanan. Kentang bisa jadi ide yang hebat. Lagi pula, sebutir kentang bisa menghasilkan 0,5 volt daya. Butuh sekitar 13 kentang untuk menyalakan mobil bermesin pembakaran Arnold. Jadi, dengan 26 butir kentang, paku besi, dan kawat tembaga sudah cukup untuk menyalakan mobilnya. Sial, arus engkolnya terlalu kecil. Untuk menyalakan mesin, kau butuh ratusan ribu baterai kentang di sana. Aku sarankan kalian harus cepat. Matahari mulai tenggelam dan malam hari di gurun ini sangat dingin. Wow, kawan-kawan, pakaian yang bagus. Kuharap kita bisa melakukannya tanpa kristal biru yang terkenal hari ini. Tunggu, aku tahu apa yang coba kalian lakukan. Jika kita ambil baut besi, mur, koin, spons, potasium oksida, tembaga, merkuri oksida, dan kampas rem, lalu kita campurkan dan hubungkan ke mobil, maka kita akan dapatkan daya baterai yang normal. Mereka sudah lakukan semua yang benar. Sayang sekali masih tidak cukup tenaga untuk berkendara. Cepat, waktu terus berjalan. Arnold berhenti mencari-cari di situ. Tunggu,
Tunjukkan apa yang kau temukan. Magnet. Inilah yang kita butuhkan, Arnold. Hei, Elon, bukan waktunya untuk itu. Itu untuk tujuan bersama. Pada tahun 1831, Faraday melakukan percobaan yang sama untuk pertama kalinya. Untuk itu, kita butuh gulungan, kawat tembaga, dan magnet. Kita masukkan magnet ke dalam gulungan tembaga. Kita gerakan magnetnya di dalam, dan di tiap lilitan tembaga dihasilkan tegangan sebesar 0,01 volt. Semakin banyaknya gerakan, semua berfungsi dengan baik. Kita lihat bagaimana hasilnya untuk mereka. Wow, tapi hati-hati dengan jarimu. Ya, setidaknya kita selamat, dan jarinya akan tumbuh kembali. Arnold tinggalkan Teslanya di sini. Dan sekarang, pesta pun berlanjut. Arnold, santai. Kau bahkan tidak tahu apa itu meteor, kan? Meteor adalah benda luar angkasa besar yang berasal dari jagat raya. Beratnya berkisar dari beberapa gram sampai ribuan ton. Dan jangan takut, hanya ada satu kasus meteor menghantam orang dalam sejarah pada 1954. Itu pun hanya mengenai kakinya saja. Tampaknya ada yang jadi relawan untuk menyelamatkan planet ini. Dan dia dipenuhi dengan antusiasme. Tampaknya episode ini akan jadi yang paling singkat dan punya akhir bahagia. Tidak, lupakan saja. Sama seperti biasa. Tampaknya planet kita akan hancur. Atau mungkin akan ada penyelamat lain. Mungkinkah dia Arnold? Sempurna, kami akan pilih pakaian untukmu. Jadi, yang ini bukan. Jelas bukan yang ini. Tidak, bukan yang itu. Nah, ini dia. Ini yang kau butuhkan. Walau kita tidak bisa meniru apa yang dilakukan proyek DART dari SpaceX. Rencananya pada tahun 2022, pesawat luar angkasa berbobot 500 kg akan ditabrakkan ke asteroid bernama Didymos pada kecepatan 6 km per detik. Ternyata autopilot belum dipasang. Jadi kau harus menerbangkannya secara manual dan menjadi pahlawan. Oh, wow. Arnold, kau selamat? Hampir seperti semua bentuk kehidupan terendah, seperti mikroba. Tapi kini ada masalah kecil dengan air. Setelah meteor berdiameter 100 km menabrak bumi, gelombang kejutnya menghancurkan hampir semua kehidupan dalam radius 100.000 km persegi. Ada pelepasan belerang yang sangat banyak, dan abu serta debu dari semua kehancuran ini naik ke atmosfer lapisan atas dan menghalangi sinar matahari menembus. Kau pasti lapar. Untunglah kau menyimpan makanan luar angkasa di dalam roket. Tak ada makanan. Ini mengerikan karena tak ada makanan tersisa di bumi. Arnold, bangun. Aku punya kejutan untukmu. Tentu saja kau tahu aku adalah sekutumu dalam melawan fobia sosialmu. Kuputuskan untuk membantumu dengan memindahkanmu jauh dari orang-orang. Lebih tepatnya, ke puncak Gunung Everest. Nama lain gunung itu adalah Chomolungma, dan itu puncak tertinggi di planet bumi. Omong-omong, hanya info saja, tapi kau berutang $50.000 padaku. Ini biaya untuk ekspedisi ke atas sini. Untuk bertahan di puncak kau butuh perlengkapan terbaik. Lagi pula, kadar oksigennya sangat sedikit dan sangat dingin. Turunlah, cepat, setidaknya 1 kilometer. Cepatlah Arnold, tapi bergeraklah sepelan mungkin. Oksigen di sini hanya sepertiga kadar normal. Coba untuk menghemat energimu. Kurangnya udara menyebabkan otak salah memperkirakan waktu. Merangkak sejauh 5 meter dalam 3 jam sepertinya terlalu lambat bagiku. Untungnya, angin di puncak bisa mencapai 200 meter per detik. Dan itu bisa membantu kita. Kau bisa terbang sejauh 8 km hanya dalam waktu 3 menit. Tapi hati-hati, langkan pegunungannya bisa menghalangi. Beruntung sekali kau jatuh ke tumpukan sampah. Wisatawan Everest meninggalkan banyak sampah di gunung hingga pemerintah mau membayar $2 untuk setiap kilogram sampah yang diambil di sini. Aku lihat kau coba mengembalikan $50.000. Arnold, berusaha untuk tidak terlalu banyak bernapas. Pada suhu minus 60 derajat Celcius, paru-parumu akan mulai mengering. Batuk gunung sangatlah parah hingga bisa mematahkan rusuk. Maaf Arnold, tapi para pendaki tidak bisa memindahkan jenazah dari Gunung Everest. Itu mustahil. Terlebih, jenazah dijadikan penanda ketinggian untuk puncak gunung. Baiklah Arnold, setidaknya kau menemukan kegiatan yang berguna.
Aku lihat kau sangat senang berada di sini, kawan. Terutama setelah kondisi yang sangat dingin itu. Kurasa kau terlalu berlebihan menikmatinya. Halo Arnold, sepertinya kau mulai berhalusinasi karena kekurangan oksigen. Dan ada yang membawamu ke kemah. Aku senang kau sadar, tapi masih ada jarak 6 kilometer lagi. Sayangnya, aku rasa kau tidak punya kekuatan untuk sampai di rumah. Tapi tunggu, Arnold, aku ada ide. Kau bisa mengulangi aksi Marco Siffredi pada tahun 2001. Dia menuruni Gunung Everest menggunakan seluncur salju. Aku yakin padamu, Arnold. Beberapa tulang patah dan radang dingin tahap akhir. Tapi kita sampai di bumi. Arnold, ini tidak bisa dipercaya. Ayo, berteriaklah bersamaku. Hore! Arnold, aku hanya bercanda. Kau tidak boleh berteriak di gunung. Itu bisa memicu longsor. Jangan cemas, Arnold. Aku tidak akan meninggalkanmu di sini. Kau masih berhutang $50.000. Arnold, ayolah. Ini tidak adil. Oke, aku akan ambil sekop. Jangan lakukan itu, Arnold. Kau tidak akan menghemat waktu dan itu sangat berbahaya. Ucapkan terima kasih, Arnie. Akulah yang menyelamatkanmu dengan menghentikan waktu. Seperti yang mereka lakukan dalam film kartun. Apa yang akan kau lakukan dalam situasi seperti itu? Mungkin kau bisa mencari di arsip Pentagon dan mencari tahu apa Armstrong benar-benar pergi ke bulan. Atau apa kau berani mencium Suzy? Yang penting jangan sampai berada di Jepang. Mereka suka menghentikan waktu. Mereka sangat menyukainya. Dari segi fisika, jika waktu berhenti, maka semuanya berhenti. Kau tidak perlu jadi ahli matematika untuk paham bahwa waktu adalah salah satu komponen dari kecepatan dan juga jarak. Jika salah satu nilainya 0, maka semua nilai lainnya juga akan menjadi 0. Sekarang lanjutkan petualanganmu. Ups, partikel cahaya dan foton juga berhenti. Karenanya, kemampuan untuk membedakan apapun dengan penglihatanmu pastilah lenyap. Dan kau tidak akan bisa minum air. Semuanya membeku. Inilah fakta menarik lainnya. Cahaya yang meninggalkan bumi 65 juta tahun yang lalu, sekarang berada 65 juta tahun cahaya jauhnya, dan seseorang yang menggunakan teleskop besar yang diarahkan tepat ke bumi, sekarang dapat melihat dinosaurus. Tapi aku sarankan kita kembali ke dunia nyata, Arnold. Hari yang sangat indah. Apa yang bisa mengacaukan ini? Nah, bagaimana jika bumi tiba-tiba berhenti? Pada saat berhenti penuh, karena inersia, semua benda akan terbang ke arah timur, mencapai kecepatan lebih dari 1.500 km per jam. Selain itu, gangguan atmosfer akan menciptakan angin kencang. Tapi pada saat yang sama, jangan lupa, gravitasi bumi akan tetap sama. Momentum lautan dan samudra akan menciptakan tsunami raksasa yang bisa menghanyutkan daratan sejauh 27 km per menit. Satu hari akan ditempuh selama 1 tahun penuh karena bumi dengan kecepatan 29,78 km per detik membuat satu lingkaran penuh mengelilingi matahari. Siang hari, matahari terbit hingga terbenam akan berlangsung selama 6 bulan di bawah teriknya sinar matahari yang panas. Dengan 6 bulan sisanya adalah malam hari dengan suhu dingin yang turun hingga minus 55 derajat. Saat bumi berhenti, gaya sentrifugal akan menciptakan bukit-bukit tinggi di Khatulistiwa. Nantinya, bukit-bukit itu akan menghilang, menyisakan satu benua cincin yang kokoh di Khatulistiwa yang memisahkan 2 samudra raksasa. Namun, hal buruk yang akan terjadi adalah inti bumi berhenti berputar. Lagi pula, inti bumi adalah bola logam cair yang besar yang melalui rotasi menghasilkan medan magnet bumi. Medan magnet melindungi planet ini dari radiasi. Jadi mulai sekarang, berada di permukaannya sangat berbahaya. Arnold, oh astaga, kamu seperti seekor tardigrada yang coba bertahan dari bencana. Kamu harus mencari tempat berlindung. Aku sarankan pindah ke daerah Khatulistiwa yang paling aman. Cepat Arnold, kamu bisa naik bus terakhir ke Catacombs. Sekarang semua orang telah pindah ke bawah permukaan bumi. Jangan khawatir, ini adalah kota sungguhan dengan keamanan terbaik. Kamu bahkan bisa menanam makanan di sini. Sungguh petualangan yang luar biasa, Arnold. Populasi di bumi telah mencapai titik maksimum, dan manusia terpaksa meninggalkan planet ini. Dan itulah yang terjadi saat kamu menekan tombol tunda 10 kali berturut-turut. Kamu bisa mengacaukan evakuasi total seluruh planet ini. Ayo Arnold, jangan buru-buru untuk kecewa dulu. Saat ini orang-orang meninggalkan banyak barang yang sangat keren.
apa yang pertama akan kamu lakukan? Yang benar saja, burger yang sangat besar, tapi bagaimana dengan mobil yang keren? Dan kesempatan untuk tinggal di apartemennya Trump? Lakukan sesuatu yang keren. Wow, Arnie, kamu adalah pahlawan sejati. Melepaskan semua hewan dari kebun binatang sungguhlah mulia. Ayo teman-teman, berikan tanda suka. Tapi bagaimana dengan hewan peliharaan? Ada 500 juta kucing dan anjing yang sama banyaknya di bumi. Dan begitu bebas, mereka menjadi mangsa predator. Tapi jangan bicara tentang hal-hal yang menyedihkan. Saat seluruh planet ini terbuka untuk bisnis. Ya, roller coaster paling keren. Melaju dengan kecepatan 206 km per jam. Dan jatuh dari ketinggian 127 meter. Sebelumnya Arnold, kamu tidak boleh masuk ke sini karena tinggi badanmu. Tapi sekarang tidaklah masalah. Entah bagaimana, sepertinya tidak terlihat menyenangkan. Tanpa manusia, listrik akan berangsur-angsur mati. Baterai litium dapat mengosongkan diri setelah 7 tahun. Dan energi matahari akan mati setelah sekitar 20 tahun. Saat panel surya terakhir rusak. Dan pembangkit listrik tenaga nuklir dalam beberapa dekade akan berhenti selamanya tanpa tangan manusia. Arnold, keluar dari sana. Jika kamu terluka, kamu tidak akan bisa menghubungi 911. Kali ini, kamu beruntung. Seperti yang kamu lihat, masalah sampah tetap tidak akan terselesaikan. Plastik dan kaca akan terurai setelah 700 hingga lebih dari 1000 tahun. Dan ini akan terus bertambah buruk. Arnold, ternyata kamu selamat. Menurutku, kehidupan primitif lebih cocok untukmu daripada yang modern. Hidup di kota semakin berbahaya. Aku sarankan kamu untuk mencari tempat tinggal yang lain. Sebuah pesawat. Arnold, apakah kamu bercanda? Aku rasa ribuan jam bermain Microsoft Flight Simulator benar-benar berguna. Arnold, lihat! Ada satu roket lagi yang tersisa di bumi. Cepatlah! Arnold, aku tidak bermaksud membuatmu kesal. Tapi singa yang kamu lepaskan dari kebun binatang ada di dalam pesawat dan tepat di belakangmu. Selamat jalan, Arnold. Selamat berlibur, Arnold. Hari ini planet kita menjadi bersih. Para pemimpin semua negara telah sepakat untuk sepenuhnya menghilangkan litium, minyak, dan uranium. Sekarang tidak akan ada lagi yang akan mengancam lingkungan. Tapi, bagaimana kita bisa mendapatkan energi tanpa bahan bakar fosil? Manusia menggunakan energi 150 petawatt jam setiap tahunnya. Untuk memproduksi sebanyak itu, dibutuhkan 200 miliar panel surya seluas 3,7 triliun kaki persegi. Ini adalah 3,7% dari luas gurun Sahara. Jadi, jika seluruh gurun ditutupi oleh panel, kita akan mendapatkan energi 27 kali lebih banyak dari yang kita butuhkan. Tapi, ini akan menelan biaya 5 kuadriliun dolar. Untuk menyelesaikan masalah ini, akan lebih mudah dengan menggunakan kekerasan. Apa yang kamu punya di situ, Arnie? Baterai litium? Sekarang kamu, Arnie, bersama semua pelanggar lingkungan lainnya, harus menghasilkan energi sendiri. Tapi ada satu masalah. Jika seluruh penduduk bumi terus mengayuh sepeda sepanjang tahun tanpa berhenti, kita hanya akan menghasilkan energi sebesar 10,5 petawatt per jam. Itu hanya 7% dari jumlah yang kita butuhkan. Untuk memenuhi kebutuhan, kita perlu 125 triliun orang yang mengayuh sepedanya selama 8 jam setiap hari. 8 jam bersepeda dan hukumanmu selesai. Dasar bodoh, kamu tidak sambungkan winch-nya. Apa kamu tahu cara kerja dari baterai gravitasi? Jika kamu mengangkat beban ke tempat yang sangat tinggi lalu melepaskannya, maka energi yang tersimpan di dalamnya akan terlepas. Jadi energi ini bisa diubah menjadi energi listrik. Misalnya, untuk menyimpan 1 kilowatt, kamu perlu mengangkat beban seberat 2000 pon ke ketinggian 1320 kaki. Energi tersebut cukup untuk memainkan game konsol selama kurang lebih dari 1,5 jam. Oke, jadi sekarang kamu akan kedinginan. Mari cari tahu di mana dirimu berada. Ini bukan situasi yang terbaik, sobat. Kamu berada di desa Omiakon, Yakutia di Rusia. Dan ini adalah tempat terdingin di bumi. Tepatnya suhu minus 71,2 derajat Celcius tercatat di sini. Astaga, menurut dari statistik, per tahunnya 140 orang meninggal di sini karena hipotermia. Ayolah Arnold, bergerak! Suhu tubuh manusia adalah 36,6 derajat Celcius. Di cuaca seperti ini, suhu tubuh akan turun. Dan bagaimana bisa? Tubuhmu akan berusaha menghangatkan diri dan itu dilakukan dengan menggigil. Kemudian ingatanmu akan mulai hilang. Dan selanjutnya, pikiranmu.
Walaupun untukmu Arnold itu biasa terjadi padamu, hal ini akan diikuti oleh rasa hangat yang palsu. Arnold, sobat, kamu harus mulai mengentakkan kakimu atau kematian akan menjemputmu. Ayo Arnold, kamu pasti bisa. Kerja bagus, sobat. Kemana dia pergi? Dan disinilah kamu. Baiklah, aku tidak akan membangunkanmu. Kamu benar-benar telah melalui banyak hal. Mimpi indah, sobat.